Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Selama 1 jam kita bicara tentang sepak bola. Topiknya menarik malam hari ini. Oleh karena itu kami hadirkan bintang tamu kami malam hari ini. Khusus buat Anda semua. Selain Bung Ropan yang selalu setia menemani saya, kita telah hadirkan Bung Ropan. Ya. Iya kan? Ini. Pengamat sepak bola. Sudah nggak usah diomongkan lagi. The one and only. The one and only. Santai. Luar biasa. Bungkus nah ini. Yang selalu dipanggil Bungkus ya. Bungkus. Iya. Kita ini selalu Ini jadi partner yang Bungkus tuh. Di mana aja kan? Itu. Di luar kamera. Juniornya nih. Juniornya Ropan, juniornya Boy Noya nih. Kan selalu Mas Gus. Baik nih. Nah, Bungkus dan Bung Ropan. Yuk. Kita tinggal menghitung hari lah. Tanggal 5 Mei nanti. Iya. 5 Juni nanti. 5 tinggal Juni, menghitung hari. Tinggal berapa hari lagi? Betul. Persiapan sudah harus dimulai lagi dari sekarang. Tidak sampai ini sebulan ya? Ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kita menantikan lagi hiruk pikuk gempar di GBK ya Bungkus ya. Iya, betul. Nah, oke lah. Kita ke Bungkus aja. Iya dong. Tanya langsung ke Bungkus ya. Iya. Iya ya kan? Sudah ada di ditunggu. Bali nih Bungkus. Iya. Ya kan 26 Mei ini start. start semua Iya di kan? Bali. Ya. Tapi Patrick Kluivert belum datang ya. Patrick belum datang gitu ya. Ah, gitulah. Tapi hari ini Mas Gus, Dani Lansat dan Pastor tuh tiba. Dua asisten Ya. betul. Jadi memang idealnya gitu ya. Ini kompetisi Liga 1 kan tinggal 2 putaran ya, 2 Ya. pekan. Ya. Idealnya tuh saya bayangkan pelatih kita itu berburu pemain di beberapa pertandingan. Kan ada minimal dalam setiap pekan itu ada 9 pertandingan. Ada Ya. 9 laga ya. Sebaiknya dari 3 pelatih itu masing-masing melihat 3 pertandingan disebarkan. Kalau jadwal itu kan PT Liga bisa atur. Jadi dalam bayangan saya itu pelatih-pelatih timnas itu minimal 3 orang itu melihat langsung permainan pemain-pemain untuk jadi bekal bagi skuad yang akan main bulan Juni nanti. Karena kan salah satu pernyataan Kluivert yang sampai sekarang saya pegang itu bahwa pemain-pemain lokal akan menjadi tulang punggung. Ya. Utang betul. Cita-cita kita ke depannya itu kan. Iya. Ya. Jadi kalau mau melakukan itu, langkah yang paling konkret sebetulnya lebih banyak melihat pertandingan liga. Memang mungkin argumennya begini, mau nyari seberapa mungkin yang paling bagus tuh ya udah yang ada sekarang. Mungkin argumennya begitu. Tapi dalam sepak bola kan segala sesuatu itu berkembang. Ya. Pemain-pemain muda bermunculan, pemain-pemain yang tadinya sedang menurun bangkit lagi. Nah, pelatih harus melihat itu. Karena pemain itu up and down-nya biasa gitu ya. Nah, pemain yang sedang dalam performa yang bagus, itulah yang dipanggil timnas. Bukan sekedar mengandalkan nama-nama yang selama ini emang sudah biasa dipanggil. Itu kan teorinya tim nasional seperti itu teorinya. Ya. Makanya bagi saya agak sedikit mengecewakan Kluivert tidak buru-buru datang untuk melihat sisa pertandingan yang ada. Harusnya bukan cuma 2 pekan terakhir ini, 4 pekan terakhir itu harusnya udah datang. Karena 4 pekan terakhir itu tim rata-rata fight-nya luar biasa. Dan fight luar biasa tuh ada yang memperebutkan posisi juara, ada yang memperebutkan posisi untuk antar klub Asia, ada yang di bawah. Nah itu pasti semua mainnya fight. Kalau sekarang ini 2 pekan ini sudah ketahuan udah juaranya, Persib udah nggak main fight. Sebagian tim juga mungkin sudah main nggak fight lagi, sudah di zona aman. Itu merugikan kalau untuk mengukur performa pemain tuh agak merugikan. Iya. Sementara Dani Lansat dan juga Pastor juga besok baru datang. Hari ini katanya. Hari ini datang. Tiba hari ini, iya. Bung Ropan punya pandangan berbeda. Iya, tapi kalau memang Mulian jadi tidak punya waktu yang panjang ya dia untuk bisa memilih pemain. Jadi mau tidak mau menurut saya dia hanya akan memakai pemain-pemain yang kemarin diambil lawan Bahrain. Iya. Tidak ada lagi, saya pikir ada kejutan lagi seperti kemarin Septian kan Bagaskara yang diambil. Ya. Ya kalaupun akan datang ya pemain-pemain yang sudah pernah ada. Seperti Egy dipanggil lagi. Ya. Ya kan tadi malam Kebuaya. Iya dari Malut ada lagi. Yakob, Ya. Sayuri kan pasti itu walaupun dia kan lagi naik, lagi bagus. Ya. Ya, tidak ada pilihan lagi. Memang cuma itu yang dia akan ambil. Kalau bilang kejutan, ya mungkin saya pikir tim yang juara seperti Persib Bandung harus ada terwakili lah. Namanya champion kan di Liga Indonesia, apapun itu ya harus ada. Ini menarik Mas. ini. Iya dong. Persib juara. Ya, masa Ya kan? klub yang ada dalam bertarung di zona merah, zona degradasi, tapi wakilnya ada di timnas, ya kan? Apapun itu terserah dia kan, tapi harus ada keterwakilan itu mesti ada. Di mana-mana di seluruh dunia, tim yang juara 1 di liganya top pasti akan ada. Ya kan? Liverpool
Bagaimana? Wah, pasti mesti ada misalnya. Iya, memang pernah ada kasus di mana klub yang klubnya juara atau pemainnya ada di tim nasional pernah ada memang ya. Tapi itu jarang sekali. Dan itu bukan merupakan teori yang umum ya. Teori yang umum itu kalau tim itu juara, mestilah tim itu punya kelebihan. Dan kalau sebuah tim punya kelebihan, mestilah pemainnya bagus gitu lah. Minimal ada pemain yang bagus. Kalau nggak semuanya bagus, ada pemain yang bagus. Iya. Nah, kan memang agak mengecewakan kalau misalkan pemain menjadi juara bersama timnya, tapi di tim nasional tidak terwakili. Apalagi kalau menurut saya, musim ini menurut saya beberapa pemain Persib itu tampil sangat bagus. Ya. Atau minimal bagus. Beckham, Kita sebut ya. misalnya Beckham. Beckham itu termasuk pemain muda yang paling menonjol, mencetak 6 gol. 6 gol, musim 3 ini. assist ya. Betul. Dan itu salah satu pemain yang kalau dia main, itu bisa menjadi game changer. Mengubah situasi di lapangan. Ya. Jadi Boyan Hodak sering memainkan dia sebagai game changer. Babak kedua masuk, mengubah situasi. Nah itu sering dilakukan berkali-kali. Nah pelatih kan biasanya butuh pemain-pemain kayak begitu. Mainnya mungkin nggak 90 menit. Mungkin nggak 45, 15. Mainnya 20. Tapi dia game changer. Nah oke lah dia usianya masih muda, belum teruji di timnas senior. Why not untuk dicoba gitu loh. Bukan untuk sebagai starter mungkin. Iya, betul. Tapi minimal pelatih harus memberi apresiasi terhadap pemain yang progres supaya dia ke depannya juga punya harapan untuk berkembang. Itu satu Beckham. Yang kedua ada pemain senior juga yang konsisten juga penampilannya Edo. Edo. Ya. Menurut Wing saya betul Ya. back kiri. Back kiri. Jadi kalau kita mau cari back kiri sekarang yang konsisten penampilannya musim ini, salah satunya Edo. Oke lah di timnas itu back kirinya udah penuh Banyak, ya. ya. Ada Patinama, Ya. ada Calvin Verdong. Enggak Ya. apa-apa. Pemain dipanggil tuh minimal dipanggil ya. Ya. Minimal dipanggil bahwa nanti dia tidak masuk skuad akhir. Pemain udah seneng, timnya juga seneng gitu ya. Dan satu lagi menurut saya pemain Persib yang juga menonjol musim ini sebetulnya satu lagi Adam Alis. Adam Alis. Gelandang yang bisa menjaga keseimbangan di lapangan tengah. Kita kan kurang pemain di tengah situ. Kita kemarin tuh sangat bergantung kepada Tom Hai, Ricky Pelupesi. Kambuaya, Joy Pelupesi. Joy Pelupesi. Nathan kan di klubnya aja jarang main. Iya. Bahkan posisi aslinya kan bukan gelandang tengah, back Iya. kiri. Iya. Jadi menurut saya sebetulnya tidak ada salahnya kalau pemain seperti Adam Alis dipanggil. Dan itu bukan cuma Persib, di tim yang lain juga masih ada pemain Masih yang banyak, bagus iya. yang menurut saya juga sebaiknya mendapat kesempatan dipanggil. Right, betul. Bung Ropan, ada satu nama aja yang belum disebut oleh Bungkus. Mark Klok misalnya, tampil sangat konsisten, sangat bagus. Iya, saya pikir masih tergantung dari Patrick Kluivert lah untuk bisa memanggil Mark Klok kalau memang dia masih dibutuhkan. Saya pikir tidak ada masalah dan di Persib juga kan dia selalu main. Iya, starter Mark Klok juga. sebagai starter. Ya. Jadi bisa makanya gelandang tuh masih banyak masih perlu untuk dipanggil di tim nasional. Iya. Tapi kan semua berpulang kepada pelatih itu sendiri untuk bisa melihat. Namun seperti Mas Gus bilang, memang harus ada keterwakilan. Kalau klub juaranya di liga itu memang harus ada. Apapun itu, mau dimainkan, tidak dimainkan, tapi harus dipanggil. Minimal Iya. untuk memastikan bahwa sistem reward and punishment itu jalan. Kalau tim itu juara kan kita harus reward. Rewardnya kan Right. kalau dari liga kan sudah jelas berupa Yeah. hadiah. Yeah. Tapi reward dari tim nasional yaitu berupa kepercayaan untuk memanggil pemain. Dan itu bagus untuk memberikan semangat bagi tim-tim itu untuk bersaing. Pemain-pemain itu bersaing. Jangan sampai pemain punya pikiran gini. Udahlah saya sih nggak usah bagus-bagus amat di tim nasional juga nggak bakal dipanggil. ya. Yang dipanggil itu aja. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Jadi pemain harus terus merasa bahwa peluangnya masuk tim nasional itu akan selalu ada. Ibaratnya tidak pernah ada kata terlambat untuk masuk tim nasional. Dan itu sudah terjadi dalam banyak kasus kan. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak pemain yang masuk tim nasional di usia tua. Dan kemudian ternyata mampu perform dengan baik. Ya. Nah ini saya pikir yang harus menjadi pemahaman bagi pelatih tim nasional. Mungkin menurut saya pelatih sekarang ini kan rata-rata belum terlalu banyak paham kultur sepak bola Indonesia. Mungkin ketika mereka memanggil pemain di kesempatan sebelumnya, waktu kita lawan Australia dan Bahrain, itu listnya itu sebagian besar kan hampir sama dengan list pelatih sebelumnya. Hampir Nah sama. kalau sekarang kan mereka sudah lihat tuh, ditambah sekarang datang lagi untuk lihat. Kalau listnya masih sama, itu sebetulnya pukulan buat kita. Berarti liga ini kualitas pemainnya Betul. gimana gitu kan. Iya. Jadi itu sebetulnya pukulan. Kalau sampai list yang dipanggil yang kemarin dengan yang sekarang sama, itu sebetulnya warning bagi liga kita. Dan saya pikir tidak akan berubah, Mas. Hampir sama. Saya pikir tidak akan banyak berubah. Yang sudah pasti udah ada Elkan Bagot. Dan kalau dia datang dipanggil lagi. Dan katanya saya Dia udah di Bali. Sudah di Bali. Sudah di betul. Bali. Dan menurut saya Elkan Bagot itu layak dipanggil. Begini, bukan sekedar karena dia pernah berada di tim nasional. Elkan Bagot itu pemain yang secara konsisten tiap tahun dipinjamkan oleh Ipswich dan tiap tahun juga di klubnya itu main cukup banyak. Iya. Sekarang dia di Blackpool main Di 18 Blackpool. kali loh. Iya. 18 kali itu cukup banyak untuk seorang pemain usia 23-24 tahun. Betul. Dan kalau untuk tim nasional,
Elkan itu senior. Iya. Caps-nya sudah 24. 24 caps. Iya, Dua jadi gol. kalau sudah 24 artinya dia bukan pemain baru lagi. Dan itu menurut saya pemain seperti itu tidak masuk akal kalau pelatih nggak berpikir. Clifford, Daniel Lanzat, Pastur pasti Pastur, akan melihat. Ini Clifford ini pernah 24 kali main ya. Tingginya 195, umurnya masih 23. Musim ini main 18 kali. Why not kita coba gitu loh. Jadi menurut saya pasti akan Bagot tuh masuk dalam daftar pemain atau minimal pemain yang diundang untuk ikut berlatih. Iya. Oke, Bungkus, Bung Ropan, kita break lagi. Kita break dulu lah, ya kan? Kita bahas Elkan Bagot tadi karena sudah disinggung Elkan Bagot setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Elkan Bagot. Terakhir membela timnas itu 2023-2024. Iya. Jadi udah setahun ya. Dan sekarang dia ada di Bali. Nah, kita bicara tentang posisi. Dia kan adalah naturalnya adalah back tengah. Back tengah, iya. Di situ ada Hapner, di situ ada Jai Itzes, ada Rizky Ridho. Iya. Ini akan seru, Bro. Memang di sana banyak ya kalau bisa bicara di bek tengah karena bukan cuma Rizky, bukan cuma Jai, bukan cuma Justin Hapner kan. Ada Ferrari juga, ada Jordi Amat Iya. bisa bermain, bahkan kadang-kadang Verdong bisa ditarik lebih ke tengah. Apalagi kalau Kevin Dix itu sembuh, dia bisa bermain juga di bek tengah. Ada Miss Hilgers juga yang ada di sana. Jadi memang banyak, tapi memang tetap kita butuh kehadiran seorang Elkan Bagot untuk lebih dalam bermain. Kita lebih oke lah kalau bermain tinggi, bola-bola atas bagus, dan dia kan bukan cuma bertahan murni saya pikir, dan dia sudah bisa membuat 2 gol sejauh ini dalam 24 caps dia. Iya. Berarti ini kan pemain yang bagus, dan di awal-awal selalu dia diandalkan oleh STY menjadi pemain yang sangat bagus. Nah, kita masih ingat ketika lawan Australia di Piala Asia, dia didorong bermain di depan saat itu di babak kedua, dan sejak itu kan dia terakhir tidak bermain lagi. Coba dipanggil untuk di U23 untuk ke Olimpiade saat itu, tapi dia tidak bisa bermain. Iya. Tapi sekarang ada kesempatan itu ada karena dia seperti Mas Kus bilang tadi selalu bisa bermain kalau dipinjamkan. Terakhir di Blackpool bagaimana dia bermain terus. Dan bagi Patrick Kluivert dia suka pemain yang lebih banyak bermain di klub kan. Selalu itu pemain yang banyak bermain di klub, Iya. dia akan memberikan kesempatan. Nah, ini waktunya. Saya pikir kebetulan dia ada di Bali. Tidak suatu hal yang Belum ada keputusan tapi dari PSSI. belum ada memang. Saya Sekarang cuma kemarin menunggu bertanya, Kluivert juga. iya, Iya. saya bertanya, ya semua tergantung dari Kluivert katanya. Ya, dari Pak Marji juga sebagai manajer bilang semua pelatih yang menentukan. Tapi saya pikir nggak ada salahnya kalau dia bisa kembali lagi ke tim nasional. Banyak yang merindukan dia juga Iya. untuk bisa berada di tim nasional karena ini pemain yang bagus. Betul. Bungkus, tentunya kalau kita melihat kita bercermin kepada penampilan ketika melawan Bahrain, Iya. pertahanan kita puji dengan 3 back itu. Iya. Ini menurut Bungkus ketika akan melawan Cina pun Bungkus yakin bahwa tidak akan mengubah. Ada kemungkinan berubah ya, karena pelatih itu kan setiap melihat pertandingan kan melihat calon lawannya juga. Iya. Cara main Bahrain dengan China kan beda. Apalagi kita sekarang main home di mana kita wajib menang ya, Wajib. untuk memastikan tiket ke putaran keempat. Tentu pelatih akan memilih pemain-pemain dengan karakter yang lebih ofensif gitu ya. Dan Iya. itu mungkin menyebabkan terjadinya perubahan susunan pemain yang dipanggil dan kemudian susunan pemain juga yang dimainkan. Tapi benar katakan Bung Nopan tadi bahwa kita tetap butuh skuad yang solid sekalipun misalnya kita menganggap bahwa pertahanan sudah kuat. Iya. Bukan berarti sudah kuat itu terus nggak boleh berubah, bukan berarti seperti itu. Iya. Pemain yang sedang berkembang, yang sedang progres tetap Iya. harus mendapat kesempatan. Nah, sementara pemain yang menurun, sekarang ini kan Ferrari sangat menurun. Dibanding tahun kemarin. Oh, Bungkus lihat itu ya, Iya, penampilan. Ferrari di kompetisi liga sangat menurun. Rizky Ridho memang stabil di Persija di liga ya. Tapi di Ferrari menurut saya sangat menurun. Nah, itulah kesempatan untuk memberi alternatif atau memberi kesempatan kepada Elkan Bagot. Iya. Nah, satu lagi pemainnya juga menurut saya perlu dipertimbangkan karena kita nanti main menghadapi China kita wajib menang. Pemain yang punya karakter ofensif itu yang sebetulnya agak kurang di timnas. Sadil Ramdhani menurut saya. Sadil ya? itu memang pemain ini up and down juga ya. Up and down, iya. Tapi jangan lupa loh, dia di Liga Malaysia itu udah 4 musim. Dan setiap tahun di Sabah itu konsisten mainnya. Di Sabah ya. 4 gol, 5 gol, 7 gol. Artinya anak ini sudah punya kematangan sesudah keluar dari zona nyaman. Kan kalau pemain seperti Sadil, zona nyamannya main di sini. Gaji gede, klub jelas. Di sana tuh kan dia fight dengan gaji yang belum tentu lebih besar. Iya. Tapi dia mau di sana 4 musim dan berhasil menjadi pemain yang disegani. Jadi menurut saya pemain seperti ini dengan kematangan mental yang semakin terbentuk, itu bagus buat tim nasional. Apalagi kita butuh menang lawan China. Mungkin nanti dia tidak efektif mainnya kalau lawan Jepang, mungkin ya. Nggak apa-apa, timnas tuh main 2 kali, ada yang disiapkan untuk lawan China, ada yang disiapkan lawan Jepang. Iya.
Dan pas kebetulan Mas, Marcelino kan tidak bermain. Nah, akumulasi. Marcelino nggak main Nah, lagi. dia di posisi itu kan enak tuh. Iya. Sambil bisa ada di kanan juga. Walaupun kita tahu ada Yakub Sayuri juga, mungkin ada Iya. Eliano, tapi ya tidak ada salahnya kalau memang dia dipanggil lagi untuk bermain dari sisi kanan. Jadi Ole di depan dan Ragnar di kiri kan. Iya, Bermain apalagi dengan- Witan juga sedang turun loh. Iya. Witan ini juga sekarang sedang menurun. Padahal pemain yang menempati posisi di kanan itu biasanya Witan atau Egy. Egy Kalau tuh. Egy ini kan sekarang makin kelihatan menonjol kalau dia jadi pemain nomor 10. Makin kelihatan tuh Egy. Iya. tuh. Jadi beda dengan Egy di awal-awal timnas zamannya Sintayong banyak main di kanan. Sejak di Ragunan saya lihat Egy itu nomor 10. Sejak di Ragunan itu. Sejak masih SMP mainnya tuh nomor 10 gitu dengan cara mainnya. Karena dia bisa holding the ball, Dan dia fisiknya bagus. passingnya bagus, Iya, naluri individu- mencetak golnya. Jadi emang dia ini born to be number 10. Born to be number 10 istilahnya ya. Memang kelihatan dia tuh dari awal cara mainnya, kepercayaan dirinya, nyaman kalau main di posisi nomor 10. Kalau di nomor 7, dia memang tidak terlalu cepat kan sebagai pemain nomor 7. Dia punya skill bagus tapi tidak punya kecepatan. Minimal tidak secepat Witan, tidak secepat Sadil. Jadi kalau Egy memang sebaiknya didorong untuk main lebih ke tengah nomor 10. Di kanan itu kita butuh pemain yang lebih eksplosif seperti Sadil atau mungkin Eliano juga bisa main di sana, nggak apa-apa. Bersaing aja mereka. Atau Yakob ya. Yakob juga. Nah, kita bicara flank ini kan, ini kita punya pemain yang berqualified di situ kan. Di kiri ada Verdong, di kanan mungkin Kevin Dix kalau Dix. kalau iya, fit kalau fit benar. Nah, ini kan juga akan jadi satu persaingannya menarik nih. Kalau ada Yakub Sayuri di situ, di Iya. tengah juga ada Kambuaya yang bisa membackup Tom Haye ataupun Pelupesi, gimana Bung? Kalau 3-4-3 misalnya ya, misalnya 3-4-3, ya kita bicara dengan di flank, Iya. seperti Om Boy bilang. Tapi kalau Kevin Dix fit, bugar benar, ya, dia bisa ada di kanan, Verdong di kiri, Pelupesi dan Haye akan bermain 4 kan. Iya. Ya, kalau 3 di depan ya itu, kayak Mas Boy bilang bisa aja mungkin. Kalau Sadil dipanggil bisa Sadil, atau bisa Eliano di sana, bisa Yakub Sayuri untuk mengisi posisi Marcelino Iya. yang kena akumulasi. Oleh Romani sudah pasti tidak tergantikan. Ada Ragnar di kiri. Itu kalau bicara di flank kalau dia ada kan. Tapi kalau Dix saya pikir tidak bisa bermain, mungkin di sana masih ada Sandy Walsh. Walaupun Dia jarang bisa- main ya. Iya, jarang main ya. Jadi walaupun jarang main bisa ada Sandy Walsh di sana. Atau bisa menempatkan misalnya Yakob. Yakob kan bisa bermain di ini. Baru Sadil misalnya bisa dorong di depan. Bisa saja kan itu. Atau Eliano yang dorong lebih ke depan dengan 3 pemain yang ada di sana. Semua tergantung dari pelatih lagi untuk bisa melihat kebutuhan tim yang ada. Tapi kita sama-sama berharap bahwa Kevin Dix itu bisa bugar bersama dan dia bisa bermain. Gitu. Kalau mengevaluasi kekalahan kita dari China kemarin, tentunya dengan China juga mengantisipasi. Iya. Ini perubahan yang sangat signifikan di tim Iya. kita ini. Anda melihatnya peluang seperti apa yang bisa dilakukan oleh Clifford memanfaatkan materi pemain yang dia punya yang sangat kaya ini? Iya, nomor 1 itu kita harus belajar ya. Karena waktu kita lawan China itu semua orang opininya adalah kita pasti bisa menang lawan Iya, China. betul. Karena saat Iya. itu kondisinya terbalik. Kita sedang di atas angin, Iya. tapi justru disitulah pintarnya pelatih Cina membuat yang namanya kontra strategi. Ya. Dia biarkan pemain Indonesia menguasai lapangan, tapi Iya. dia tutup rapat-rapat pertahanannya, tidak dikasih ruang. Dan kita memang ketika kita banyak pegang bola, Pegang bola, ha. tapi kemudian tidak bisa tembus, mulailah bikin kesalahan-kesalahan. Kesalahan hilang bola, kesalahan pemain Iya. terdorong untuk semua naik ke depan, tercipta celah-celah yang akhirnya dimanfaatkan oleh China. Jadi pengalaman dari pertandingan lawan China itu adalah kita tidak memiliki plan B. Ketika di lapangan plan A nggak jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kurang mampu menciptakan kreativitas ketika tim pegang bola lebih banyak. Nah, China tidak mustahil mengulangi strategi ini ya, meskipun tidak Iya. mustahil juga mereka akan mengubahnya. Nah, kita harus antisipasi kalau China menerapkan taktik yang sama, kita harus lebih kreatif. Makanya saya dorong tadi pemain seperti Sadil supaya bisa dobrak-dobrak. Tim yang rapat itu, yang rapat pertahanannya, obatnya 2. Satu kombinasi, 1-2, atau pemain yang bisa meliuk-liuk menusuk. Nah, kita kombinasi Kita satu, punya dua. siapa untuk itu? Sadil punya. Orat Mangun punya. Eliano juga punya. Eliano juga punya. Walaupun sebetulnya oleh Romani juga kalau main agak digeser juga bisa. Bisa, iya. ya. Bisa lebih ke sayap. Nah, pemain seperti itu yang kita butuhkan kalau kita nggak bisa kombinasi 1-2. Nah, sayangnya memang ketika lawan China saat itu kita terjebak dengan permainan yang monoton dan kecolongan lewat serangan balik. Ini harus diantisipasi. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Tapi mungkin agak berbeda sekarang kan di sini. Iya. Karena yang sekarang kita masih ada Emil, ada Dean James, Iya. ada Pelupesi, ada Ole. Iya. Ketika di Cina kita kalahkan mereka tidak ada. Jadi saya pikir ini ada satu kelebihan buat kita dan kita bermain di kandang saya pikir. Kalau di Cina seperti Mas Gus bilang benar, mereka kayak meminjam cara bermain kita. Iya. Ya, menunggu kemudian counter attack ya. Tapi kalau sekarang kan kita butuh menang. 3 poin itu
penting buat kita bermain di GBK. Bungkus, dari segmen 1 kita selalu menyinggung ada semangat bahwa kita harus mendorong pemain-pemain lokal kita untuk tampil. Iya. Iya kan? Setuju. Tapi di lain sisi, inilah saya mau kaitkan juga dengan keputusan atau ide dari PT LIB bahwa pemain asing untuk musim depan diusulkan 11 atau 10 pemain. Bagaimana nih Bungkus? Nah ini kalau Ini kalau Liga 1 bisa masuk ya. Bisa. Netizen pun bertanya, Iya. pengamat bola pun ataupun penonton bola pun bertanya, ini apa maunya? Iya. Jadi Dampaknya apa buat timnas? jadi pertanyaan itu harus dikembalikan ke pertanyaan yang paling dasar. Buat apa sih kita punya liga? Ya. Ini pertanyaan paling mendasar. Liga itu yang pertama untuk menghasilkan pemain-pemain untuk tim nasional. Berkualitas ya. Yang kedua, liga itu digunakan sebagai kesempatan bagi pemain-pemain yang memang pengen menjadi pemain bola berkiprah di situ. Dan yang ketiga, liga itu harus bisa ke depannya bisa menjadi ladang mata pencarian bagi orang-orang yang mau berkarir profesional di situ. Kan minimal 3 itu tujuannya adanya liga. Nah, tujuan yang kedua tadi memberi kesempatan kepada pemain-pemain kita, anak-anak lokal, kita yang menekuni sepak bola untuk punya kesempatan unjuk gigi, Betul. unjuk prestasi. Ya. Itu bisa hilang kalau misalnya liga terlalu banyak memberi kesempatan Pemain kepada asing. pemain asing. Ya. Tujuannya mungkin bisa tercapai dengan 11 pemain asing yang semuanya bagus, berkualitas, liga kita makin bermutu, klub-klub kita mampu bersaing di level Asia, mampu bersaing bahkan mungkin bisa lolos nanti ke Piala Dunia antar klub. Tapi ada yang hilang kan? Ada yang hilang, kesempatan bagi anak-anak kita untuk mendapatkan ajang untuk mengekspresikan diri. Nah, jadi kesempatan itu harus diberikan sama besarnya kepada semua anak Indonesia untuk bermain di liga. Nah, kalau kesempatan itu kamu kita berikan sama besarnya, ruangnya kan harus dibuka sebesar mungkin, selebar mungkin. Kalau 11 pemain itu asing, katakanlah yang boleh bermain 10 gitu misalnya atau 8, itu kan makin sempit bagi pemain-pemain lokal. Pasti Mas. Nanti pemain lokal itu nggak lebih mainnya bek kanan, bek kiri, gelandang box to box. Iya. Kita nggak punya gelandang kreatif, nggak punya striker, nggak punya bek tengah. Bahkan nanti nggak punya kiper loh kita. Iya, Sekarang di liga itu kipernya tuh separuhnya udah asing. Dari asing, iya benar. separuh asing Separuhnya udah untuk asing. penjaga gawang. Penjaga gawang, karena kerannya kan udah dibuka lebih banyak sekarang, ada 7 orang. Nah ini saya pikir yang harus menjadi concern PSSI, PT Liga juga, tujuan untuk membesarkan klub itu bagus. Kita support ya, bagaimana liga kita makin kuat, koefisiennya makin tinggi sehingga klub-klub kita ini bisa main di Liga Champion Asia. Tapi jangan dengan cara yang menutup tujuan yang lain. Kan tujuannya sebenarnya bilang minimal ada 3. Iya. Tujuan ini tercapai, tapi ini enggak, ya jangan dong. 3-3-nya kalau bisa tercapai tujuannya. Persaingan di Asia tujuannya, salah satu tujuan dari menambah kuota pemain asing ini. Bung Nopan lihatnya kayak apa? Karena kan mungkin dianggap dengan kedatangan pemain asing ini bisa mendongkrak performa sebuah tim untuk bisa bersaing di Asia. Oke. Tapi saya pikir itu bukan jaminan juga. Nah, contoh kemarin seperti Al Nassr, Cristiano Ronaldo bermain di sana, Brozovic, Sadio Mane bisa ada di sana, Otavio. Kalah sama Jepang, sama Kawasaki Frontale 3-2 yang hanya punya 2 pemain asing. Iya. Kan Mas? Di Piala Asia, Piala Champions Asia. Iya. Mau bilang apa kurang? Al Hilal, Al Nassr itu kan pemain top semua. Paling tidak 7-8 pemain mereka ada di sana. Tapi dengan Jepang yang hanya 2 saja, tumbang. Nggak bisa bikin apa-apa. Jadi memang nggak menjamin juga kalau bisa bicara ini. Yang penting ya saya pikir kompetisi itu banyak menurunkan pemain-pemain lokal juga harus dilihat. Jangan menutup kesempatan buat mereka. Kalau sudah ada 8 pemain, berat saya pikir untuk bisa berkembang mencari pemain Mas ya. Ada satu juga, Boy. Dalam industri sepak bola. Bungkus sabar dulu, Bungkus. Oh, sabar. Iya. Padahal saya mau ngomong panjang. Mau panjang. Nanti sambung, nanti Mas Gus sambung di sini. Kita harus break dulu. Iya. Ya. Nanti Bungkus kita kasih kesempatan setelah Iya. ini. 1 jam habis ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Kita langsung bungkus poin penting apa Bungkus? Saya nggak mau buang waktu. Betul. Jadi kita kan selalu tujuannya kan membuat industrinya itu hidup ya. Industri sepak bola kita melalui kompetisi yang punya potensi untuk menjadi tempat mata pencaharian. Cuma salah satu resep yang diyakini oleh banyak orang untuk membuat kompetisi itu bergairah, itu kalau klub-klub itu memiliki lokal hero. Itu salah satu resep lokal hero. Jadi kenapa Liverpool itu selalu punya tradisi Ini enak. Saya suka. Liverpool itu punya tradisi. Sudah saya mau bilang Roma Totti gitu kan. Langsung ke Liverpool. Iya, dicintai oleh para penonton satu kota itu. Karena mereka selalu melahirkan lokal hero. Iya. Betul.
Stephen Gerrard, Jamie Iya. Carragher, Jamie Carragher, Alexander Redknapp Arnold, dulu ya. sekarang Iya. Bradley. Bradley. Jadi setiap saat emang dilahirkan. MU juga sama. Bayern Munchen juga setiap saat melahirkan pemain-pemain yang berasal Ini dari yang saya senang. istilahnya homegrown talent. Iya. Iya. Nah itu sekarang ada Kimmich ya, yang Joshua katanya- Kimmich, ya. yang sekarang mau dibeli sama Liverpool. Oh gitu ya. Semoga ya, semoga saya berdoa Kimmich berlabuh di Liverpool. Jadi homegrown talent itu penting untuk membuat klub itu selalu punya ikatan dengan basis masanya, Ya. dengan akar rumputnya. Nah, kalau pemain-pemain kita dihilangkan kesempatannya dengan memberi terlalu banyak ruang bagi pemain asing, akan sulit bermunculan homegrown talent itu. Iya. Padahal homegrown talent adalah cara untuk menjadi klub lebih dekat dengan publik, lebih dekat dengan komunitas, lebih dekat dengan akar rumput, dan dia kemudian menjadi local hero. Local hero itu tools dalam ilmu bisnis ya, Ya. bisnis marketing olahraga. Local hero tuh nggak cuma di sepak bola loh, di bulu tangkis, di tenis Ya. meja, di volley. Local hero itu penting. Betul. Jadi sayang kalau kompetisi kita terlalu banyak memberikan kesempatan pemain asing, ruang bagi pemain lokalnya untuk menjadi local hero kemudian tertutup. Iya. Bung Ropan, Ya, tadi kita menyinggung Kluivert yang belum datang juga. ya. Menjelang akhir kompetisi tapi sebaliknya Van der Berg udah belusukan nih. Mutar-mutar sekarang dia. Udah muter-muter. Iya, belusukan tuh. Iya kan? Iya. Sudah masuk ke Solo, Semarang, ke Solo. Jogja. Diacak-acak lah Jawa Tengah itu kan. Iya. Ini menarik Bung Ropan. Gimana? Bahkan sekarang- kita karena U23 nih, kita bicara Iya. U23. Bahkan terakhir dia ke Persib. Dia ketemu Boyan Hodak, Iya. ya duduk bersama dengan Robi Darwis, Iya. ya dengan Kakang Rudianto. Iya. Jadi kalau bisa melihat di sini dua pemain ini pasti diambil sama dia untuk U23 ya. Iya. Iya. Karena memang untuk ke depan paling dekat adalah U23 di bulan Juli. Iya. Ya itu dia akan ambil di situ. Jadi banyak pemain-pemain kalau U23 saya pikir U22 banyak lah pemain untuk bisa didapatkan. Jadi saya pikir penting buat dia ya bagi seorang pelatih seperti Stephen Gerrard untuk bukan Gerrard Van den Berg maksud saya untuk berkeliling. Saya ya. suka tuh Gerrard. Iya karena Liverpool terus dari tadi bilang Liverpool terus kan. Iya. Dan dia bisa ketemu yang menarik, dia bisa ketemu dengan Peter Hoekstra. Iya. Sleman ya. Betul. Seangkatan dia kalau nggak salah tahun 91 untuk bisa. Jadi dia menanyakan soal mungkin siapa yang dia bisa ambil. Kan itu penting buat dia. Ada Hoki Caraka di sana Iya. yang dia bisa dapatkan. Iya. Karena bagi dia ini pertaruhan besar bagi Van den Berg Iya. untuk U23 ini sebelum melangkah ke kualifikasi Asia di bulan September. Iya. Itu kan lebih penting juga karena kita masuk semifinal waktu Iya, itu saya di betul. U23 zaman STY. Jadi ini adalah U23 di AFF mumpung kita sebagai tuan rumah, Boy. Oke. Tunggu sorotin U23 nih karena ada 3 event di tahun ini. Iya. Iya, betul. Dan pelatihnya nggak main-main Van der Berg. Iya. Peraih Piala Eropa kan? 88. Salah satu Iya. salah satu legenda. Dan sudah belusukan kemana-mana. Iya. Jangan-jangan sudah makan nasi padang duluan Iya. Bu, ya. ketimbang lansat. Dan memang sudah. Jadi memang saya melihat pemain-pemain kita ini di kelompok usia 23 tuh sekarang banyak yang bagus-bagus. Banyak, Mas. Iya. Saya kalau Keren-keren ya. setiap hari siaran tuh saya melihat banyak sekali pemain yang layak untuk diberi kesempatan untuk menunjukkan diri di level internasional. Oke. Itu salah satu berkah yang kita dapat ketika regulasinya mewajibkan klub memainkan Harus pemain di memainkan. bawah 22 tahunnya. Iya. Itu hasilnya jelas. Nah, makanya saya bilang kalau kita memberi kesempatan, sebetulnya pemain kita banyak yang mungkin muncul gitu ya. Nah, makanya kalau ruang pemain asingnya terlalu banyak, lokal dibatasi, nanti yang ini jadi terbalik. Nah, kita sudah punya pemain yang sangat bagus. Tadi Pak Ropan sudah mengatakan ada Kakang, ada Robi Darwis. Iya. Di Persija tuh kurang apa itu ada Hanan. Iya, Raihan Ada- Hanan. Iya, banyak Iya kan? sekali pemain-pemain bagus. Bahkan di Persita itu separuh skuadnya sekarang anak-anak muda. Anak muda ya? Ada Yardan Yafi. Ya, itu ada Yardan. banyak sekali pemain-pemain bagus. Ada Badrian, banyak lagi. Dan itu menurut saya mereka ini hanya butuh sentuhan pelatih yang berkualitas untuk menyatukannya sebagai tim. Karena sebagai talent mereka bagus. Iya. Nah, menurut saya kalau misalnya Van den Berg dengan belusukannya yang begitu aktif akan banyak menemukan bakat-bakat pemain bagus. Dan saya optimis karena Van den Berg ini tipe pelatih yang yang karakternya itu bukan tipe orang di depan di pinggir lapangan berdiri berkacak pinggang, tapi orang yang kerja melihat langsung itu. Dan itu menurut saya penting untuk melihat fakta di lapangan tentang pemain-pemain muda ini. Bahkan sebetulnya saya berharap jangan hanya di Liga di Liga 1, Liga 2, Liga 4 pun banyak tuh pemain seumuran itu Serius, yang bagus. Bung? Iya. Banyak pemain seumuran 20 Nggak terpantau sama 21. kita ya? Karena nggak Iya. terpantau, karena nggak disiarin TV. Iya. Tapi banyak pemain bagus ada di Liga 3, di Liga 2 kebetulan udah selesai, Liga 3, Liga 4 tuh masih banyak. Ya, Mas, mungkin Mas masih ingat.
PSM juga punya pemain bagus, Victor Detan, Sultan Saki, Iya. Ananda Raihan. Betul. Ya kan itu kan bagus-bagus juga tuh Mas. Ya Ananda agak sedikit udah lewat agak- mungkin ya, agak betul. mundur, ya. Tapi masih ada Sultan Jaki, Sultan Zaki kan ada bagus. Jaki Ashraf ya. Ya, Agi Asraf itu Bungkus saya mau bagus-bagus. tanya nih, karena ada nama disebut Zanadin Slaris, Altaf Persis Solo, Iya. Persis ya Mas. Persis Solo, Persis ada Solo. Rahmat Syawal. Betul, Rahmat Anda- Syawal main rutin itu. Rahmat Syawal main rutin di klubnya, walaupun klubnya sekarang ada di situasi yang bisa dibilang terancam degradasi. Degradasi. PSIS Semarang. Tapi dia main rutin, posturnya bagus. Pemain-pemain seperti ini tidak akan pernah muncul kalau di klubnya itu pemain asing terlalu banyak. Kenapa PSIS bisa memainkan dia? Karena kebetulan PSIS tahun ini kan pemain asingnya tinggal sedikit. Makanya Syawal main terus secara konsisten dari pekan ke pekan. Di Persebaya juga Mas, kalau nggak salah Tony Firmansyah ya. Tony Firmansyah walaupun mungkin U20 dia masih. Iya, betul. Tapi masih Donitri kan? Betul, Donitri masih mungkin. Masih mungkin ya. Masih banyak pemain lagi yang belum kita sebut ya. Borneo Atau ada Pak kita Pahan. susun daftarnya? Iya, iya. Di Borneo ada Pak Pahan ya, Rinaldo Iya, Pak Pahan. Rinaldo kan? Pak Pahan. Rivaldo ya. Masih. Iya. Kalau kita bilang skala prioritas, kan ada 3 ini. Iya. Ada Asia, ada AFF, dan juga ada SEA Games Iya. tahun ini. Dan semuanya mengakomodir U23, betul Bung? Iya. Betul. Ya kan, tidak ada lagi pemain senior yang disusupkan ke situ. Iya. Keputusan seperti itu. Nah, kita juga ada yang Hapner masih di U23 mungkin. Iya. Ya, Ivar? Marcelino, Ivar. Gimana Bung Ropan lihatnya? Apakah mereka juga kita tarik juga untuk misalnya Asia saja atau AFF? Kalau disuruh pilih, saya pikir mereka lebih bagus fokus di ASEAN ya, Asian Cup. Ya. Piala Asia untuk kualifikasi, karena itu sangat penting di situ kan. Kalau di AFF ini berikan kesempatan banyak kepada pemain-pemain Liga 1. Iya. Ya Mas. yang Oh untuk jadi bisa bermain. khusus AFF kasih Liga Ya, 1 makanya semua? ketika saya lihat bahwa Van den Berg berkeliling untuk bisa melihat dia akan lebih banyak mungkin di AFF karena di depan mata AFF kan di Juli. Ya, Mungkin ya, itu. Mumpung kita juga sebagai tuan rumah. Ya kan main di Bekasi, satu di Chandrabaga dan GBK. GBK. Saya pikir dia akan lebih banyak untuk memainkan pemain-pemain yang ada di Liga 1. Nah, konsentrasi penuh mungkin ketika kita tuan rumah juga di Sidoarjo. Kan September itu Iya. U23 kan. Nah, itu saya pikir bisa ada Yasin Hapner, mungkin Jens Raven bisa bermain Mas ya. Itu pun kalau timnas nggak main dilanjutkan kualifikasi putaran keempat. Putaran keempat. Bulan Oktober. Bulan itu. Oktober. Jadi Itu masalahnya. waktunya juga bentrok. Jadi memang kalau menurut saya pemain U23 yang sudah ada di level timnas itu sebaiknya di timnas langsung- senior. Iya. Kecuali ya sangat dibutuhkan. Tapi kan menurut saya dengan begitu banyaknya alternatif yang kita punya, harus ada keberanian dari pelatih untuk membuka kesempatan bagi pemain yang lain. Oke, jadi kita nggak perlu tenaga Hapner, Iya. nggak perlu Ivar Jenner, nggak perlu juga Marcelino Ya karena kalau kita dipaksakan lolos, untuk main. kalau kita lolos di putaran keempat itu Iya. dibutuhkan sekali mereka Apalagi itu. eventnya itu kan adanya di sini, mereka Sana, harus iya. pulang dari Eropa jauh-jauh dan itu kan bukan pertandingan yang mungkin masuk kalender FIFA yang belum tentu Iya. juga klubnya akan mengizinkan. Iya. Jangan terlalu banyak kita merengek-rengek ke klub di Iya. luar negeri untuk minta pemain pulang, malu kita. Iya. Pemain di tentu sini memang. banyak kok. Kompetisi Ini masih statement berlangsung. yang menarik itu. ini. Kompetisi Menarik masih ini. berlangsung. Iya. Jangan kita ngemis-ngemis dengan klub luar Iya, negeri. betul. Memang yang diutamakan adalah di senior itu paling penting. Betul. Karena masuk di Kalau itu kalender kita FIFA. fight, kalau itu kita fight karena itu hak kita memanggil dan, pemain. dan FIFA Matchday di situ kan Iya, yang betul. ada. Saya pikir masih itu benar. Kalau di tengah musim masih bertanding di liga-liga di Eropa sulit saya pikir Oke, untuk dilepas. bungkus persiapan tanggal 26 Mei mungkin seminggu sebelum tanggal 5 ya. Iya. Seminggu. Ya mungkin ada semacam latih tanding kah? Idealnya, idealnya sebuah persiapan itu dibarengi dengan mengukur hasil latihan yang namanya uji coba. Tapi jangan lupa Boy, akhir Mei itu kompetisi di berbagai negara udah selesai. Selesai. Pemain lagi liburan. Tanggal 25 Iya. terakhir. Bahkan Liga Belanda 18 udah selesai. loh. Iya. Jadi kalau kita paksakan mengundang tim nasional dari negara itu kita dapatnya nanti timnas dari negara-negara yang mohon maaf nggak begitu jelas gitu loh. Iya. Dan itu menurut saya tidak terlalu efektif untuk mengukur hasil latihan. Jadi yang penting itu ini pemain banyaknya udah mulai turun nih karena kompetisi selesai. Saya khawatirnya itu kondisi mereka tidak terlalu bugar untuk tanggal 5 Juni. Jadi kesempatan yang ada itu dimanfaatkan untuk menjaga kondisi itu. Menjaga pertama. kondisi. Jaga kondisi supaya nanti siap. Dan yang kedua, membangun kerjasama. Karena yang tidak muncul di pertandingan kemarin itu kan kerjasama. Kemarinnya dan apa? kebugaran. Lawan Bahrain? Waktu lawan Australia dan Bahrain. Oh. Karena persiapan yang terlalu mepet, hanya Oke. 1-2 hari. Iya, iya. Nah sekarang kita punya waktu untuk bangun kerjasama. Nah menurut saya kalau kita mau melihat kualitas kepelatihan Clifford, sebetulnya besok ini. Karena dia punya waktu. Panjang lagi, Mas, ya? Panjang. Waktunya, Dia iya. sudah melihat liga, dia bisa memilih. Dan itu menurut saya kualitasnya akan terlihat di situ. Kalau kemarin tuh sebetulnya memang untuk mengukur dia, apalagi pertandingan pertama lawan Australia, susah lah. Baru pertama kali pegang tim lawannya Australia. Dan cuma 2 hari itu mereka Iya, bisa bersama-sama susah.
kan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kalau kita kalah di tangan Clifford. Ya mungkin perlu tambahkan sini kalaupun ini Mas ada pertandingan misalnya uji coba ya karena kebetulan di Bali Ya, ya lokal aja. Bali United aja Iya, lokal sama Bali aja. aja di sana untuk bisa Tapi kalau itu kan namanya bukan peringkat uji coba, itu latih tanding. latih tanding ya. Kalau uji coba itu kalau misalkan Indonesia lawan Timor Leste. Australia, Indonesia lawan Selandia Baru. Kalau lawan Bali kan namanya latih latih tanding. tanding aja iya. Dan takut juga bahaya untuk cedera Mas. Iya, betul. Kalau pemain cedera kan mengganggu juga. Bahaya Betul. buat kita. Iya, betul. Iya. Ada satu posisi mungkin agak riskan ini, penjaga gawang. Iya. Kita tahu penjaga gawang utama kita akumulasi. Martin Pass. Sementara Odero sedang berjuang membawa Palermo naik ke Serie A. Iya, itu Iya emang kan? PR itu. Terakhir tuh 1 Juni. 1 Juni 1 Juni. kalau lolos. Kalau terus. dia menang terus nih Palermo, lawannya Spezia atau apa? Iya. Cukup berat juga. Iya. Tapi kalau mereka lolos jadi home and away, pertandingan terus 1 Juni. Mepet dengan kehadiran dia di Bali mungkin. Gimana? Enggak apa-apa, karena Nggak apa-apa. kiper itu bukan unit yang membutuhkan kebersamaan lama gitu loh. Ya. Kiper itu kalau apalagi sekelas Odero ya dengan pengalaman ada di klub sebesar Juve, Sampdoria, Inter. tidak butuh Inter waktu Milan, lama. Jadi dia kan kemarin juga sudah sempat ikut latihan kan, sudah sempat lihat bagaimana timnya main, sudah berkali-kali ikut tim briefing. Iya. Jadi dia sudah tahu bagaimana main timnya, dia sudah tahu kualitas lini pertahanan, ada Jai Ijes yang Iya. dia sama-sama di Itali. Dia sudah tahu mainnya Habner, dia sudah tahu mainnya Rizky Ridho. Jadi bagi saya Audero itu yang penting bisa datang ke sini. Karena kita butuh dia. Iya. Bukan kita tidak percaya kiper lokal, bukan kita tidak percaya. Iya. Tapi pertandingan lawan China itu adalah to be or not to be gitu loh. Pertaruhan itu Pertaruhan wajib menang. Wajib menang. Kalau bisa clean sheet ya. Iya, betul. Jadi Boleh kebobolan di depan. kalau bisa jadi saya sangat berharap Audero bisa main. Buat apa dong sudah diinternalisasi kalau dia nggak main gitu ya. Iya. Dan dia saya pikir mungkin main karena waktunya masih cukup. Tanggal 1 selesai, tanggal 2 pulang, tanggal 3 udah nyampe. Nyampe tanggal 3. Sip. Kita Iya. tunggu Odero di Bali ya. Bu Novan. Siap. Kita break lagi. Setelah kita mau bahas final Eropa nih. Wih. Nah, ini mau keropan ini. Bukan champion. Jangan ini. Setelah pariwara berikut ini. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Ini saatnya kita bicara mengenai sepak bola luar negeri, final Eropa, MU melawan Spurs, Bu. Eropa. Yang bicara ini fans Bayern Munchen, fans Liverpool. Nah, itu. Netral. Kita netral Iya. gitu kan. Oke. Gimana, Bu? Ya ini pertemuan dua tim pesakitan yang ada saya pikir di Liga kalau bicara ya. Katanya. Urutan 16 dan urutan 17 di Liga, tapi masuk final di Liga Eropa. Itu luar biasa. Artinya satu jatah untuk Liga Champions dapat dari situ kan. Itu yang diincar sebenarnya untuk Liga Champions. Dan menarik sehingga ada lelucon bahwa ini pertandingan jenaka ya antara kedua tim ya, bukan Los Galacticos kalau dikatakan ya. Ya, antara kedua tim. Tapi apapun itu saya pikir Iya. ini ya pertaruhan juga bagi Ruben Amorim ya sebagai pelatih. Iya. Tentunya dia ingin membawa juga Kalaupun kalah dia nggak dipecat loh, Bung. Iya, dia Baru satu musim. Iya, dan dia bilang dia ingin adakannya perombakan besar-besaran kalau bisa melihat dari hasil ini. Ya, tapi kalau juara, tapi kan belum tentu juga. Spurs kan tim yang sulit dikalahkan musim ini oleh MU. 2 kali pertemuan musim ini bahkan MU nggak bisa bedang, nggak bisa bikin gol ke gawang Spurs. Iya. Ya, termasuk di perempat final mungkin Carabao Cup kalau nggak salah mereka kalah 4-3. Ya, MU dari Spurs. Iya. Jadi ini tim yang lagi bagus walaupun mungkin ada beberapa pemain mereka cedera. Jadi ini pertarungan yang luar biasa antara dua tim Inggris yang untuk bisa meraih hasil bagus di Liga Eropa gitu. Kalau kita tanya ke Bungkus yang Liverpoolian, saya tahu beratnya kemana. Ya. Saya tahu. Bungkus akan pilih Spurs sudah pasti. Sudah pasti Saya udah ke lihat. situ. Saya udah Oh, tapi objektif. Objektif lah. Iya. Jadi kan disebut pesakitan, ada pemain yang cedera, 3 tahun pertemuan Spurs selalu menang. Iya. Gimana, Bung? Iya, menarik memang final Liga Eropa musim ini timnya ada di peringkat yang sangat bawah. Jadi dalam sejarah Liga Champions itu ada beberapa tim yang lolos mendapatkan tiket ke Liga Champions melalui jalur belakang. Jalur belakang, ya. Jalur belakang ini kan jalur belakang ini. Bukan peringkat katakanlah ketiga atau keempat di Liga. Iya. Tapi dulu rata-rata peringkatnya itu minimal 10 besar gitu. 10 ya. besar, Ini 16 17. Iya, jadi memang nggak degradasi juga ya, tapi 16 17 itu memang agak aneh. Agak aneh, iya. Tapi yang menarik begini. Liverpool. Spurs itu musim ini di 10 pertandingan terakhir Liga itu nggak pernah menang. Nggak pernah menang.
Bayangkan 10 pertandingan terakhir. MU juga 7 pertandingan terakhir nggak pernah menang. Tapi kalau bicara Eropa, MU itu musim ini main 14 kali nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. MU. Oh, dia ke final ini tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah dari Ajaib fase juga ya, Bu. fase liga, fase 16 besar, dia kan nggak ikut 32 ya karena peringkatnya tinggi. 16 perempat final, semifinal nggak pernah kalah. 14 pertandingan itu nggak pernah kalah. Spurs pernah kalah tapi cuma 2 kali. Selebihnya dia banyak menang. Nah, mungkin salah satu persoalan yang membuat tim ini bermain jomplang gitu ya di liga domestik dengan liga di luar di Eropa, faktor squad. Jadi ini selalu terjadi pada tim-tim di Eropa. Kalau squadnya itu nggak tebel gitu ya, nggak dalam, itu main di luar itu beban. Musim sebelumnya pernah terjadi pada Newcastle United. Dulu yang paling fenomenal tuh Leeds United ya. Waktu Leeds zamannya ini Alan Smith. Itu main juara Liga Inggris, begitu main di Liga Champion, Piala Champion babak belur. Itu karena skuadnya nggak tebal. Makanya itulah dari situ kemudian berkembang ungkapan begini. Tim yang kuat itu bukan karena 11 pemainnya bagus, tapi 22 pemainnya bagus. Artinya 11 di lapangan, 11 di bangku cadangan itu sama bagusnya. Nah, ini rata-rata tim yang up and down seperti ini karena pemainnya tidak kuat, tidak tebal. MU bukannya nggak kuat sebetulnya, materi pemainnya banyak yang bagus, tapi banyak yang masih muda-muda. Banyak muda-muda, Diallo contohnya, kemudian Garnacho, Højlund, itu kan pemain yang rata-rata masih muda. Jadi pemain muda itu seperti yang sering kita pahami itu sering up and down gitu ya. Coba kita lihat gol-golnya pemain-pemain itu, semuanya masih kalah dari Bruno Fernandes. Bruno Fernandes bukan striker, dia paling banyak dengan 8 gol. Itu pun sebagai pemain yang disebut produktif juga nggak terlalu tinggi, nggak double digit juga gitu kan. Jadi memang problemnya MU musim ini masih banyak pemainnya yang bagus tapi belum jadi, belum matang. Nah, beda dengan Spurs. Spurs ini pemainnya banyak rata-rata pemain yang sudah matang. Sebut saja katakanlah seperti Son Heung-min gitu ya. Strikernya Johnson. Sebagian besar pemain yang sudah berpengalaman, sudah teruji kemampuannya, dan itu yang menurut saya membuat Spurs itu di final nanti itu lebih matang secara secara emosional, lebih matang secara non teknis dibanding MU. Yang membuat Spurs kenapa musim ini agak berantakan di kompetisi domestik itu karena strategi mainnya Postecoglou. Postecoglou. Itu pelatihnya ini emang agak-agak aneh-aneh. Jadi dia punya filosofi bermain ofensif kan? Sangat ofensif, bukan lagi ofensif, sangat ofensif. Kadang-kadang kalau dia bermain tuh garis pertahanannya sangat tinggi. Yang ikut nyerang itu bukan cuma 4-5 orang tapi 7 orang, menyisakan hanya 2 di garis tengah. Rawan sekali kena counter. Nah, di final lawan MU saya menunggu strateginya seperti apa. Apakah dia berani bermain seperti itu lagi dengan mengerahkan 7-8 orang, 2 ditaruh di tengah, lalu kiper di belakangnya, atau dia bermain lebih pragmatis? Mungkin itu yang membuat Liverpool hajar 5-1. Iya Mas, itu ya betul. Yang saling juara. Karena Liverpool kan sangat bagus dalam counter attack. Betul ya. Nah, bahayanya MU ini punya pemain-pemain depan yang cepat. Garnacho, Højlund, Diallo kalau sembuh ya, kalau sehat. Iya. Kalau figur sentral di Spurs yang Bung Ropan lihat ini bisa mengubah. Sebenarnya kan mereka punya Son ya, tapi kalau Son main, tapi mereka punya pemain yang bagus, Dejan Kulusevski misalnya. Kalau dia cedera, ya kan? Ada James Madison. Ya, pemain-pemain. Sekarang mereka punya Solanke di depan kan, Dominic Solanke. Itu 9 benar-benar murni. Ada mantan lulusan Liverpool itu. Liverpool ya. Ada juga lulusan Juve yang Om Boy senang sekali. Namanya Bentancur. Itu di tengah. Ada Ives Bizoma. Pemain-pemain yang bagus. Pedro Porro di belakang, ada Romero Argentina. Iya, kuat ya. Mickey van de Ven Belanda. Itu kan bagus. Sebenarnya secara itu mereka punya back asal Argentina kan? Romero. MU juga punya kan? Iya. Lisandro Martinez. Kalau batu karang juga itu. Tapi kemarin dia nggak main kan? Mereka dihajar oleh West Ham dengan 0-2. Ini 2 tim yang kemarin juga sama-sama kalah 0-2 di kandang, Mas. Satu kalah dari Crystal Palace, satu kalah dari West Ham, dan dua-dua akan bertarung di final. Cuma saya pikir kalau bicara mungkin ya mental, saya pikir ya MU sih oke. Terakhir dengan Jose Mourinho kan juara di Liga Eropa ya. Piala FA sebelumnya ya. Mereka Piala FA juga. Terakhir di Liga Eropa maksudnya. Jadi, betul. Jadi Amorim itu kan salah satu keyakinannya bilang begini. MU itu memang sering katanya penampilannya domestik ini tidak bagus, tapi kalau main di final mereka itu selalu siap. Karena ada mental juara yang dimiliki. Setuju. Cuma memang masalahnya kan begini. Mental juara itu kan dibangun tidak hanya oleh nama besar tim, tapi juga oleh pemain-pemain yang bermain di lapangan. Nah, pemain-pemain yang bermain di lapangan ini kan banyak yang belum merasakan gelar-gelar besar. Oke lah,
MU ini dalam 3-4 tahun terakhir emang sudah agak menurun performanya. Tapi yang main di sana masih ada Casemiro, Ada Casemiro. Bruno Fernandes, nama-nama Ada besar. Harry Maguire. Yang sudah merasakan pahit manisnya pertarungan di kompetisi domestik maupun internasional. Tapi sekarang kan makin banyak anak-anak muda yang main. Iya. Zigze, Garnacho, Yoro. Pemain-pemain yang sebagian besar ini belum menikmati pertandingan-pertandingan besar. Belum teruji dalam pertandingan-pertandingan hidup mati dalam tanda petik gitu ya. Karena itu faktor mental juara itu bagi MU menurut saya musim ini tidak setebal ketika mereka terakhir kali juara Piala FA. Gitu. Leny Yoro juga nggak bisa main, cedera kemarin. Betul. Ya anak muda ada Prancis ini nggak bisa main, boy. Cuma ya mereka tetap akan berambisi untuk bisa menjadi juara. Tapi MU memang tetap MU sih ya. MU tetap ada MU. Spurs terakhir itu 84 sudah lama nggak juara Udah lama ya. sekali. Cuma karena mereka termotivasi dengan kemenangan demi kemenangan yang mereka raih lawan MU. Iya. MU nggak pernah menang. Modalnya Musim ini. itu Modalnya memang itu ya. aja kalau bisa melihat. Tapi kalau mereka tidak punya Dejan Kulusevich nggak bermain, Zone nggak bermain, berbahaya Iya, juga. betul. Berbahaya juga tapi pemain. Tapi mereka masih punya siapa? Richarlison masih bisa ada di sana ya. Iya. Richarlison Kan masih ada di sana. Solanke ya, dia pasti menjadi tandem dari Solanke. Iya, dan ini saya kira perebutan ya untuk bisa lolos biar Inggris ada 5 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Terwakili untuk bisa lolos ke Liga Champion untuk yang next nantinya. Jadi ini hidup mati lah bagi kedua tim ini. Asal pelatih Spurs Nah, itu yang saya bilang tadi. Pasti akan menyerang dia, Mas. Pasti akan keluar. Pasti akan menyerang. Pasti akan keluar. Emang dia nggak bisa bermain bertahan, nggak bisa. Nggak bisa itu Nggak orang. bisa. Jadi oke lah tim itu bermain menyerang, ofensif, tapi keseimbangan. Apa-apa dalam hidup ini kan perlu seimbang ya. Apa-apa dalam hidup perlu seimbang. Begitu juga dalam bermain bola. Keseimbangan antara menyerang dan bertahan itu harus dipertahankan sama baiknya. Jadi yang membedakan Jurgen Klopp dengan Arne Slot itu keseimbangan. Jurgen Klopp itu gegen pressingnya tinggi, gelandang yang menjadi jangkarnya cuma satu. Jangan cuma satu. Di zamannya Arne Slot diubah gelandang jangkarnya 2. Makanya Liverpool musim ini lebih solid pertahanannya. Padahal Van Dijk makin tua, Robo makin tua. Konate juga. Konate bukan tipe pemain cepat, tapi mereka kebobolannya sedikit karena double pivotnya kuat. Gravenberch ini selalu stay ya, ditambah Maka yang selalu menjaga keseimbangan. Beda dengan musim sebelumnya, sebelum itu Fabinho di samping cuma sendirian juga lambat. Tapi saya Tadi kita ngomongin Liverpool Saya nggak sih. bahas Liverpool. Maaf, Boy, saya Boy. terganggu nih. Tapi saya senang dengan apa yang dikatakan Mas Gus tadi. Ini ada satu nama tadi yang dia sebut. Oke, itu yang membuat Liverpool tuh kuat. Siapa? Di belakang. Ryan Gravenberch. Nah, Bisa tahu dong, Munson Mas, Munson dia dapat dari Munson itu oke lah, bagus itu. Dan nggak pernah tergantikan ya, selalu main. tergantikan. Munson. Iya. Romero ini duetnya dengan Mickey van de Ven, Iya. bagus, kuat ini. kuat. Lama. Jadi Vincent Romero bagus. Kebayang bagaimana pertarungan melawan kuat kalau mereka ini main disiplin dibantu oleh gelandang yang disiplin juga. Kalau cuma berdua menghadapi serangan cepat dari kanan, di sini katakan ada Garnacho, di kiri ada Ahmad Diallo. Zigze, ada Diallo. Ini repot juga. Ini gelandangnya ini yang kadang-kadang suka terlalu banyak ada di depan. Karena itu seperti yang saya bilang tadi, strategi Postecoglou yang akan nanti sangat banyak menentukan apakah tim ini bisa mengalahkan MU. Mungkin dua gelandang mereka Mas Bizoma sama Bentakur kali ya. Iya, Bentancur Ya, biasanya. akan ke Harus dalam. lebih disiplin membantu pertahanan. Iya. Kalau gitu titik lemah dari MU apa yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang-penyerang dari Spurs? MU juga belakang agak lemah juga Mas. Iya. Agak lemah. Apalagi Leny Yoro nggak bisa bermain. Hanya mengandalkan Lindelof misalnya di belakang. Maguire yang ada di belakang. Evan sudah sembuh. Iya, mungkin Evan, di tapi- pertandingan final iya, sih masih mungkin ya final, pemain ya. berpengalaman tuh kadang-kadang diberi kesempatan lebih ya dibanding yang kurang berpengalaman kalau di final ya. Tapi terlepas dari soal Evans nanti bermain atau tidak, MU ini secara keseluruhan persoalannya kalau menurut pelatihnya satu, bukan soal taktik, bukan soal teknik. Soal apa ya? Bagaimana menyikapi pertandingan. Jadi pemain itu Atau mental kadang-kadang- juga Mas, mental itu. Iya itu mental. Jadi kalau Mental. diterjemahkan dalam bahasa Iya. sehari-hari itu mental bertanding. Mental bertanding Jadi mereka. kalau udah ketinggalan tuh boy, mereka berpikir ya udahlah nggak apa-apa kali ini kalah, nanti besoknya menang. Ya udahlah nggak apa-apa nggak bisa menang, imbang juga udah bagus. Burupan mungkin jikalau Maguire main bagus tanpa cacat, Iya. MU menang, betul. Bisa saja. Bisa karena dengan faktor mental juara mereka. Masalahnya kan. itu jarang sekali. Jarang kan? Itu bisa juga. Berapa kali loh dia jadi penyelamat. Iya. Bahkan dia bisa melakukan soloran. Sayang sih mereka banyak kehilangan pemain-pemain yang sebenarnya mereka perlu pertahanan. McTominay misalnya, Iya. bagus di Napoli kan? Betul. Iya kan? Marcus Rashford, bagus di Aston Villa. Aston Villa. Pemain yang grade Iya kan? A sebetulnya ya. Elanga bagus di Nottingham Forest kan? Lagi bagus sebenarnya. Sayang mereka hilang, tapi justru bagus di luar. Tapi kita menikmati nantinya final sama Inggris ini. Ini duel yang menarik memang. Iya, karena Gary Neville pun berkomentar, ini Iya. pertandingan yang
menegangkan. Karena hasilnya nanti menentukan kedepannya Iya. seperti apa. Betul. Karena kedua tim ini kan sama-sama dua tim yang underrated performanya ya di kompetisi domestik ya. Domestik, iya. Karena itu mereka ketika sama-sama punya kesempatan meraih tiket ke kasta tertinggi, main di Liga Champion, mainnya mungkin di atas 100%, 110%. Nah, dua tim ini kalau 110% mainnya punya pemain-pemain yang punya kemampuan menciptakan permainan menarik, permainan menyerang yang atraktif. Spurs ini kalau dari segi jumlah gol musim ini itu adalah tim terbaik di luar tiga besarnya Inggris. Dalam jumlah gol Spurs ya. Jadi meskipun mereka ada di papan bawah, tapi dalam jumlah gol mereka nggak beda jauh dari Man City, dari Arsenal, dari Liverpool, dari Newcastle, nggak beda. Cuma kalah dari 4 besar itu aja. Oke, waduh ini 1 jam bisa kurang ini. Bisa kurang. Tapi saya sudah membayangkan hati kecil dari Bung Kus. Oh, gitu Siapa ya? pemenangnya? Udah kita. tahu ya. Karena orang Liverpool yang ngomong. Iya. Kalau Bung Ropan ya Iya, jelas kan lah. salah. Pasti ada warna MU-nya dari situ. Kira-kira gitu kan ya? Iya. Jawab satu kata aja, Bung. Iya, ada Sebelum warna saya tutup nih. ada warna merah juga. Menurut saya ini masih 50-50. 50-50, ya. Saya belum bisa menebak karena buat saya dua-duanya bukan tim saya. Ropan? MU dong, mesti MU lah. MU ya. Kali ini MU dulu lah. Oke. Iya. Saya nggak usah ngomong lah. Saya akan main di Serie A. Terima kasih Ya. Bung Kus, Bung Ropan. Sama-sama. Menarik sekali pembicaraan kita, terutama mengenai timnas. Ya. Banyak masukan untuk PSSI. Betul. Ya. Semoga didengar Ya. apa yang kita diskusikan ini, supaya sepak bola kita semakin maju. Amin. Amin. Tidak hanya Amin. kualitas pemainnya, tapi industrinya. Betul? Terutama betul. Oke, sampai jumpa di Sportcast minggu depan.